Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau membahas sesuatu yang mungkin sering teman-teman dengar ya saat main burung merpati itu ya, yaitu apakah burung merpati jantan yang kembar ya kalau dilatih satu lapang itu bisa berpengaruh jelek gitu ya. Ada yang bilang katanya jelek mas, nanti adiknya jadi jelek. Ada yang berpendapat juga ada yang kakaknya jadi jelek. Ada yang berpendapat juga jelek semuanya. Ada yang berpendapat juga nggak masalah gitu ya. Nah ini teman-teman, saya juga waktu main burung awal-awal itu saya pernah juga nanya seperti ini ya, karena juga mungkin penasaran, karena sering denger banget ya seperti itu, sering denger gitu, oh nggak boleh kembar, kita dilatih jangan di sini, nanti ke sana dijual aja salah satu gitu, biasanya gitu ya. Cuman ini apa namanya, saya juga penasaran hasil gimana gitu ya. Cuman saya belum pernah main waktu dulu kan, belum pernah punya yang kembar, jadi belum bisa membuktiin sendiri. Akhirnya saya nanya-nanya ke beberapa joki yang sering ngelatih burung gitu ya. Jawabannya memang macam-macam teman-teman, ada yang percaya dan ada yang enggak gitu ya. Ada yang bilang ambil aja adiknya yang bagus pasti, dia bilang gitu. Ada yang bilang ambil aja kakaknya pasti yang bagus. Lalu ada yang bilang kalau jantan kembar dimainin satu lapang jangan, pisahin biar bagus semuanya. Ada yang bilang juga wah nggak masalah mas, mainin aja yang penting burungnya bagus, dilatih dengan bagus, nanti juga kalau misalkan burungnya bagus mah ya bagus aja gitu, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau pendapat saya gimana? Kalau pendapat saya sebenarnya tidak masalah ya, selama burung itu bagus, asalkan latihnya benar ya tetap akan bagus ya. Kalau misalkan dasarnya memang jelek, walaupun dilatih ya jelek ya jelek aja, kalau bagus ya bagus aja gitu. Ibaratnya tergantung burungnya ya. Urusan kembar dilatih sekelapang itu nggak ada masalah. Karena kenapa? Ini loh, apa ibaratnya saya itu kan orangnya gimana ya, senangnya berpikir yang logis lah, senang yang berbau saintis lah ya. Jadi nggak ada korelasi atau nggak ada hubungannya antara orang kembar, ibaratnya burung kembar dilatih selapang itu salah satunya ngeleh gitu, ngalah. Burung itu ya bergerak berdasarkan instingnya dia gitu, bukan berdasarkan akal. Ibaratnya burung misalkan dia tahu nih, wah adik saya tuh lagi giring gitu, tiba-tiba saya ngeleh gitu karena saya kakak, atau saya ngalah kayak saya karena saya adik. Itu kayak nggak masuk akal banget gitu di otak saya gitu, nggak masuk akal. Karena kenapa? Burung itu kan ya insting aja ya, kalau misalkan giringnya bagus ya dia akan lebih cepat lagi ke betinanya, atau misalkan emang karakternya terbangnya bagus ya akan lebih cepat lagi ke betinanya. Jadi tergantung masing-masing burungnya aja gitu. Dia nggak mikir itu ada adiknya atau itu ada kakaknya atau ada bapaknya ya, bebas-bebas aja gitu, nggak masalah. Jadi saya pernah ngelatih 2 kali ya. Yang pertama itu si AADD ya, AADD. Yang kedua itu namanya Nakula Sadewa. Itu mungkin nggak ada fotonya karena dulu itu masih belum punya kamera yang HP yang ada kameranya gitu ya, jadi belum ada dokumentasinya. Tapi dari hasil pengalaman saya yang saya coba gitu ya, itu ya normal-normal aja ya, dilatih ya normal-normal aja, biasa-biasa aja gitu ya. Emang dasar burungnya bagus ya bagus aja gitu. Dan mungkin contohnya yang nyata ya teman-teman, mungkin ada yang tahu SGB dan gadis Bali dan sesarang gadis Bali atau SGB. Itu burungnya katanya sih sesarang ya, jadi kembar jantan dan dilatih bareng-barengan. Saya nggak tahu pastinya berbarengan atau enggak ya, tapi keduanya salah satu burung yang berprestasi di nasional gitu, dan itu kembar dan nggak masalah ya teman-teman, yang penting dilatih dengan baik. Dan mungkin masih banyak teman-teman lainnya yang punya burung kembar jantan dilatih bareng dan juara ya. Mungkin masih banyak ya teman-teman, silahkan mungkin yang Anda yang punya pengalaman seperti itu komen aja. Jadi saya pribadi berpendapat tidak masalah ya, asalkan burungnya bagus, emang dasarnya bagus ya akan bagus. Kalau misalkan jelek ya bakal jelek aja gitu. Jadi tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara ngelatih satu lapang burung jadi jelek atau misalkan salah satunya ngeleh gitu ya. Karena burung itu tidak punya pikiran seperti manusia, ibaratnya wah adik saya kasihan ngeleh lah gitu ya. Dia nggak mau berpikir lomba itu kompetensi gitu ya. Dia burung ya berpikir secara insting aja, naluri ya, dia nyampe ke betina, artinya sih seperti itu ya. Semakin kuat instingnya, semakin kuat ototnya dan karakternya ya semakin cepat aja nyampe ke betinanya, seperti itu. Lalu ada yang berpendapat katanya kalau dimainin selapang salah satunya bakal bagus atau salah satunya bakal jelek gitu ya. Kalau ini saya setuju, karena kenapa?
kita ngebandingin dua individu atau dua burung yang berbeda, itu pasti akan beda juga hasilnya ya. Pasti akan ada yang lebih bagus dan ada yang lebih jelek. Sebagus apa dan sejelek apa itu tergantung pada burungnya masing-masing ya. Jadi ya nggak bisa jelek bener-bener jelek, bagus bener bagus, ya nggak bisa ya, tergantung burungnya juga. Tapi kalau kita bandingkan dua burung ini, pasti yang ada yang lebih kenceng, ada yang lebih lambat gitu ya. Selambat dan sekenceng apa ya itu tergantung burungnya masing-masing. Nggak mungkin kan bagus semua, maksudnya nggak mungkin kan bareng terus gitu ya, pasti ada yang kalah salah satu gitu kalau dilombain lah. Ya gitu aja teman-teman ya, kalau itu pendapat saya pribadi. Tapi kalau teman-teman yang lain atau senior-senior yang lain punya pendapat yang berbeda, itu nggak masalah teman-teman ya, tergantung pengalaman masing-masing. Yang penting kita guyup rukun tetap main burung merpati secara damai lah dan sportif. Itu aja teman-teman ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.